Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya cintai. Pada hari ini kita akan masuk pada cara membuat syair gulung. Namun tentunya kita masih ingat pada beberapa minggu yang telah lewat telah dijelaskan apa maksud daripada syair gulung. Kemudian tentunya berkaitan dengan yang telah disampaikan, yaitu dengan yang sudah dikenal, sudah kita ingatkan dan kita pahami tentang Sagulung Bukit, yaitu syair gulung budaya kita. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke langkah-langkah atau cara membuat syair gulung. Nah, sebelum kita masuk ke cara pembuatan syair gulung, perlu kami ulang kembali apa itu syair gulung. Nah, syair gulung adalah salah satu bentuk karya sastra lama yang menceritakan tentang kebudayaan suatu daerah yang terdiri dari 4 larik dan diakhiri dengan rima yang sama, yang awalnya disebut dengan kengkarangan dan dikemas dalam bentuk gulungan. Kemudian gulungan ini dibuka sedikit demi sedikit pada saat menyampaikan syair tersebut pada acara-acara tertentu atau di depan tamu-tamu undangan atau tamu jemputan sesuai dengan acara yang akan dilaksanakan. Kemudian tentunya kita masih ingat di materi sebelumnya, syair gulung ini kalau di sekolah kita dikenal dengan Sagulung Bukit. Apa Sagulung Bukit? Sagulung Bukit merupakan kata lain dari syair gulung, yang artinya adalah syair gulung budaya kita. Karena syair gulung adalah budaya tak benda yang berada di Kabupaten Ketapang, yang sampai saat ini masih dilestarikan, khususnya di acara-acara adat Melayu, dan kemudian dikenal sebagai warisan budaya nasional dan internasional. Nah, anak-anakku sekalian, sampailah kita ke langkah berikutnya, yaitu cara membuat syair gulung. Nah, di cara membuat syair gulung ini ada beberapa langkah yang wajib kita ketahui. Karena langkah-langkah inilah akan mempermudah kita untuk menyusun kosakata dan untuk menyatukan menjadi satu larik atau satu baris syair dan sampailah menjadi satu bait syair. Nah, tentunya kita harus paham dengan kosakata yang rima akhirnya sama. Yang pertama adalah menentukan tema yang akan kita buat syair gulung tersebut. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika kita sudah paham, sudah tahu dengan tema, dengan tujuan yang akan kita buat, maka nanti kita akan melanjutkan kepada langkah yang selanjutnya, yaitu menyusun kosakata yang rima atau akhiran katanya sama, sehingga dapat mempermudah kita untuk menyusun larik tersebut. Nah, setelah kita menyusun kosakata atau rima akhiran katanya yang sama, barulah kita beranjak kepada merangkai kata yang rimanya sama tersebut menjadi larik atau baris syair. Nah, setelah larik-larik syair ini kita dapatkan dari kosakata yang rimanya sama. Nah, kemudian tiap larik syair barulah kita membuat satu syair. Kita gabungkan larik-larik tersebut, yang mana tiap larik syair menjadi maksimal 4 kata sampai 5 kata. Nah, kemudian satu bait syair hanya terdiri dari 4 larik atau 4 baris syair. Kemudian
Semua larik merupakan isi syair yang berupa cerita terkait dari bait ke bait syair tersebut. Kemudian bahasa yang kita gunakan kebiasaannya berupa bahasa-bahasa kiasan. Ya boleh saja sebenarnya tanpa bahasa kiasan pun boleh. Yang penting penyusunan syairnya disesuaikan dengan kata akhirannya itu yang rimanya yang sama, sehingga akan menjadi rima yang sempurna. Kemudian setiap baris terdiri daripada 8 sampai 14 suku kata. Tentu nanti akan ada pertanyaan, boleh nggak lebih? Ya boleh-boleh saja, yang penting masih sesuai. Tetapi usahakanlah setiap baris itu 8 sampai 14 suku kata saja. Nah kemudian langkah yang terakhir yaitu semua baris pada akhiran syair tersebut bersajak A, A. Ya maksudnya adalah persamaan bunyi rimanya harus sesuai dengan syarat yang ada pada syair tersebut. Ya boleh saja yang lebih sempurna lagi menggunakan 3 suku kata pada akhiran larik tersebut. Itu yang lebih sempurna. Itulah yang disebut dengan rima sempurna. Ya, untuk langkah selanjutnya kita perhatikan sesuai dengan yang kita bentuk tadi, yaitu membuat kosakata yang rimanya sama. Contoh di sini. Bentuk rima yang berakhiran kur. Tafakur, ukur, syukur, tersungkur, cukur, ukur, pedikur, pencukur. Nah ini semua akhirannya dengan kata-kata kur. Nah dari kosakata ini nanti akan kita buat satu syair yang kita ambil akhirannya dari kata-kata ini, yang nantinya akan kita tambah dengan bahasa yang sempurna atau yang menyambung terhadap bahasa-bahasa tafakur, ukur, syukur, tersungkur dan selanjutnya. Nah, kita lihatkan contoh dari kosakata yang tadi kita susun, yaitu yang berakhir dengan kur. Ini contohnya misalnya, mari sejenak kita tafakur untuk merenung serta bersyukur. Bertahun-tahun bangsa Indonesia tersungkur, nikmat kemerdekaan tak dapat diukur. Nah, kata-kata kur pada larik-larik syair ini diambil dari kosakata yang kita susun tadi. Nah, jadi itu. Jadi supaya lebih mudah menyusun dan merangkaikan kata-kata menjadi larik dan menjadi bait-bait di syair tersebut. Maka yang paling pertama dasarnya adalah dari kosakata yang kita susun dari awal tadi. Nah selanjutnya, misalnya kita ambil dari bahasa atau bentuk rima berakhiran as. Ini contoh selanjutnya. Misalnya cerdas, menindas, ganas, panas, talas, kapas, napas, kupas, keras, jelas, pantas, malas. Nah, di kosakata berakhiran las tadi, as tadi. Nah, misal contohnya ini kita ambillah dari kata cerdas. Cerdas itu apa awal misalnya? Generasi haruslah sehat dan cerdas. Nah, supaya nyambung antara atas dan bawah kita ambil lagi. Misalnya kata-kata tertindas. Nah, kita sambung lagi dengan kalimat supaya kehidupan tak tertindas. Selanjutnya, dunia berkembang jangan mengganas, sifatnya serah untuk menindas. Kemudian selanjutnya dari kata-kata ini, contoh misalnya kita mengulang dari contoh kosakata yang tadi, yang das-das tadi. Misalnya kita buat selain daripada das misalnya. Nah, di sini ada
Kalau mengganas panas udah mungkin. Talas, kapas, napas, kupas, keras, jelas, pantas, dan malas. Nah, contoh misal gini. Jadi siswa janganlah malas, karena itu tidaklah pantas. Jadi siswa memang jangan suka menindas. Itulah salah satu ciri siswa yang cerdas. Nah, jadi ada dua di situ penekanan, yaitu jangan malas, jangan menindas. Kalau malas itu tidak pantas, kalau menindas tuh, kalau tidak menindas itu ciri-ciri orang yang cerdas. Nah, itu salah satu yang kita ambil dari kosakata yang berakhiran daripada as, as, as. Oke, mungkin ada masih selanjutnya. Nah, di sini masih ada contoh bentuk rima berakhiran ang misalnya. Di sini ada seimbang, ada penimbang, ada mengambang, ada gelombang, ada ketapang, sungsang, garang, pelang, genang, tenang, pisang, sarang. Nah, di sini mungkin bisa dibuat sampai 3 syair, 3 bait syair ini. Nah, kita lihat contoh satu syair di kata ang ini, misalnya budaya dan iman harus seimbang, ilmu agama alat penimbang, akhlak dan moral tidak mengambang, tidak hanyut di bawah arus gelombang. Nah, jadi diambil pada kata ang, ang, ang. Nah, contoh lagi misalnya, ya kita ambil dari kosakata yang tadi. Nah, dari ang, 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 ang. Nah, misalnya, marilah kita jaga kota Ketapang. Kita wajib belajar supaya tenang. Nah, jadi orang janganlah garang, karena garang akan berakhir dengan hidup sungsang. Ya kita ambil kata-kata situ saja lah. Nah, kalau sungsang itu apa? Sungsang itu tidak sesuai dengan kehidupan. Kehidupannya harus berjalan tegak, maka kepala di bawah akhirnya. Kalau sungsang itu berarti tidak sesuai dengan aturan. Nah, itulah kiasan-kiasan. Bahasa kiasan tadi yang kita katakan. Berjalan sungsang berarti tidak sesuai dengan aturan. Artinya syair itu memang banyak berbahasa kiasan yang memang harus kita artikan. Kita artikan secara ya logika lah gitu. Kita artikan secara logika sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin masih ada contoh yang lain, Pak. Oke, bentuk rima ri masih rupanya ya. Ini masih banyak, misalnya negeri, cari, suri, beri, lari, kemari, hari, sendiri, bahari, menari, diri, pelajari. Ini juga masih bisa kita buat 2 syair. Nah, contoh misal syair yang pertama, sini sudah kita tampilkan. Misalnya kita ambil dari telusuri, maka diawali dengan pendidikan dan ilmu wajib ditelusuri, dimanapun berada wajiblah dipelajari. Suatu perkembangan pembenahan diri, agar tak ketinggalan di kemudian hari. Nah, ini kalau kita ambil daripada ri. Mungkin ada satu contoh lagi, Pak. Kita anak-anakku sekalian, kita ambil dari misalnya kata kalau dilihat zaman bahari, banyak cerita di dalam negeri, maka dari itu wajib kita pelajari, sampaikan kepada orang lain, jangan hanya diri sendiri. Nah, kita ambil dari kosakata yang ada di sini. Ini contoh lain daripada yang tadi. Kemudian masih ada satu lagi nampaknya, bentuk rima berakhiran ah. Nah, misalnya fitnah, tengah, sudah, rendah, pernah, absah, adalah,
panah, resah, basah, sampah, sembah. Nah, kalau contoh yang tertulis di sini kita lihat di depan, yaitu berkawan bergaul tidaklah ditegah, asalkan tidak menimbulkan fitnah. Karena sekarang banyaklah sudah martabat tinggi menjadi rendah. Nah, ini kalau diambil dari ah. Nah, kita mungkin berikan contoh yang lain dari kata ah ini. Nah, misalnya kita ambil dari bahasa fitnah ya. Berbuat baiklah, jangan suka membuat fitnah, karena perbuatan itu tidaklah absah. Dan ini sudah terjadi di zaman yang sudah martabat tinggi menjadi rendah. Ini contoh. Kemudian resah misalnya. Kalau manusia suka membuat fitnah, lingkungan dan masyarakat menjadi resah. Orang yang membuat fitnah pun seakan campah, akan dibenci oleh Allah. Nah, mungkin sampai ke sana contoh-contohnya. Nah, jadi mungkin itu salah satu contoh yang diambil dari kata ah. Nah, kemudian setelah kita melalui langkah-langkah pembuatan syair yang menjadi satu bait, dari larik menjadi satu bait dan menjadi berbait-bait. Nah, maka di sini telah disiapkan tema syair gulung untuk tiap-tiap kelas. Nah, ini tiap-tiap kelas. Tema yang pertama yaitu untuk kelas 8A, yaitu prestasi siswa SMPN 1 Ketapang menuju generasi cemerlang. Nah, nanti yang 8A ini membuat cerita tentang prestasi siswa apa saja, silakan, yang berkaitan prestasi sehingga nanti di akhirnya adalah menjadi cemerlang. Itu untuk kelas 8A. Kemudian untuk kelas 8B membuat sesuai dengan tema yang ada di sini, peduli lingkungan. Ya, mungkin peduli lingkungan nanti akan kita buat dari tahapan awal, misal penghijauan, menjaga tanaman. Nah, itu kan peduli lingkungan. Artinya membuat diri kita ini selalu paham, tahu dengan lingkungan kita, bagaimana supaya lingkungan kita indah, bagaimana supaya lingkungan ini terlihat nyaman, kelihatan, gimana lingkungan itu supaya kelihatan kita mudah dan nyaman untuk berada di lingkungan kita tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu kebersihan lingkungan separuh keimanan. Ini untuk 8C, nanti membuat syair tentang kebersihan lingkungan separuh daripada iman. Kebersihan kelas, kebersihan halaman, kebersihan lingkungan kita. Karena ini juga menggambarkan daripada separuh keimanan kita. Ini untuk kelas 8C. Kemudian untuk kelas 8D yaitu ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Ketapang. Nah, nanti akan menceritakan banyak sekali ekstrakurikuler yang dilakukan di sekolah kita ini, yang sehingga akan meningkatkan prestasi-prestasi kita, nama baik sekolah, nama baik kita sendiri, nama baik guru, nama baik orang tua. Berkaitan dengan situ nanti ceritanya. Kemudian untuk kelas 8E yaitu sekolah penggerak berbasis kurikulum merdeka. Nah, mungkin ini kita juga akan menyusun sekolah penggerak berbasis kurikulum merdeka. Nah, nanti sekolah kurikulum merdeka ini akan kita ceritakan gimana bentuk pendidikannya, bagaimana bentuk kurikulumnya, dan bagaimana perbedaannya antara kurikulum sebelum dan kurikulum yang sekarang ini, yaitu di kurikulum merdeka. Kemudian untuk 8F ini yaitu mengambil tema tentang pelajar cerdas menjauhi perundungan. Nah, kalau pelajar cerdas menjauhi perundungan ini kita udah mungkin bisa bayangkan lah gimana supaya
antara kawan dan kawan ini serasi, antara kawan dan kawan ini baik. Nah, tentunya ceritanya ini beramah tamah, kemudian bersopan santun, saling menghargai, sehingga perundungan itu akan terjauh daripada antara satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk 8G mengambil tema profil pelajar Pancasila pada sekolah penggerak. Nah, ini mungkin nanti kita akan mempersiapkan materi tentang profil pelajar Pancasila pada sekolah penggerak. Nanti kita ambil di Google atau di manalah. Nah, karena kalau tidak ada materi, kalau ini profil pelajar Pancasila, nanti kita sesat kemana-mana ceritanya. Nah, karena itu kita harus berdasarkan dengan materi yang ada di Google atau mungkin dengan salah satu guru yang memang sudah paham tentang profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang untuk 8H temanya adalah rohani Islam penyejuk kalbu. Nah, rohani Islam ini tentu kita paham yang biasa kita laksung rohis berkaitan dengan pengajian, berkaitan dengan tausiah, berkaitan dengan selawat-selawat, sehingga akan menyejukkan hati atau menyejukkan kalbu. Nah, dari situ nanti mungkin juga silakanlah kalaupun ada materi lebih baik lagi supaya lebih mudah untuk menyusun syair-syair tersebut sehingga akan menjadi satu syair dengan judul Rohani Islam Penyejuk Kalbu. Kemudian 8I yaitu tentang pelajar aktif menuju kecerdasan. Nah, ini menceritakan tentang pelajar yang selalu aktif, kreatif, tidak pasif, sehingga pelajar tersebut akan menuju pada kecerdasan, berwawasan jauh dan berkualitas tentunya. Kemudian selanjutnya itu di 8J yaitu ngambil tema yaitu yang terakhir, pelajar kreatif menghasilkan siswa berkualitas. Nah, ini hampir mirip dengan hampir-hampir lah dengan kelas 8I. Pelajar kreatif, pelajar aktif menghasilkan siswa berkualitas. Oke, mungkin demikian. Nah, kita lihat di sini masih ada satu alur menulis syair itu. Nah, tadi mungkin ini sebagai kesimpulan lah ya. Sebagai kesimpulan yang pertama adalah menentukan tema. Kedua, menyusun kata atau rima yang sama sesuai dengan tema yang telah diberikan. Nah, nanti misalnya tentang cerdas, artinya cerdas, pedas, kertas, balas, tuntas. Nah, itu misalnya ya, cerdas. Kemudian menyusun larik. Menyusun larik ini yaitu menyusun kata-kata yang kosakata yang kita buat tadi sehingga menjadi satu baris, 2 baris, 3 baris sampai 4 baris nanti. Kalau 4 baris nanti jadilah bait. Nah, kemudian nanti setelah jadi baru kita sama-sama koreksi hasilnya setelah dijadikan. Yang nanti insya Allah akan dibimbing oleh beberapa guru yang tentunya guru yang telah ditugaskan oleh sekolah kita ini atau yang sudah menjadi jadwal di kelas kita masing-masing. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang baiknya tentunya dari Allah yang Maha Kuasa, yang kurangnya tentu adalah kekurangan saya sendiri. Mudah-mudahan kita sama-sama selalu sehat walafiat, segala hajat kita tersampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya.